Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu begitu besar melampaui segala apa yang ada di depan kami. Setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami melalui iman itu akan menyanggupkan kami dalam segala perkara menghadapinya. Karena kami tahu bahwa kami telah memiliki iman yang berkemenangan karena Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya urapan Tuhan turun atas kami. Semua jemaat-jemaat-Mu ketika mendengarkan pun juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam seperti Maria, memilih yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus mendengarkan sabdanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, dalam kesempatan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu di dalam kitab surat 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sekali lagi 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Gereja memberikan tema dalam kesempatan sore hari ini, yaitu iman mengalahkan dunia. Mari kita baca bersama firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ini dengan silih berganti. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam ayatnya yang kedua, nanti saya yang pertama, terus bergiliran sampai ayatnya yang kelima ya. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang kedua akan saya mulai. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah? Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ya di sini kita mendengar dua istilah, yaitu iman dan dunia ya. Saya ingin perlu untuk menjelaskan sedikit tentang dunia yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan pada sore hari ini mau berbicara tentang dua hal, yaitu barang siapa yang percaya lahir dari Allah, dan yang kedua adalah yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bapak Ibu saudara, bahwa dunia yang kita pahami dalam perspektif iman Kristen, yaitu menurut Alkitab ini adalah dunia dalam kondisinya yang sudah mengalami kejatuhan ya. Kejatuhan di dalam dosa yang mau tidak mau kita harus memang flashback ya ke kejatuhan pertama, yaitu Adam dan Hawa itu. Sehingga dari kejatuhan itu menyebabkan tatanan semesta ini menjadi kacau, menjadi rusak, tidak pada semestinya dan tidak pada tempatnya. Yang seharusnya Tuhan itu mendesain manusia untuk menyembah Allah, Dia dapat menyalurkan kasih-Nya secara benar kepada sesama. Hal ini menjadi tumpang tindih dan menjadi kacau. Yang seharusnya Allah itu menjadi sentral dari kehidupan manusia, ini mengalami suatu degradasi, di mana manusia menempatkan ciptaan itu sebagai satu objek yang paling pertama di dalam kehidupannya, bukan lagi Allah sebagai yang pertama.
yang harus disembah, harus dilayani, dan harus dimuliakan. Sehingga ketika jatuh ini saudara, alam semesta mengalami suatu kerusakan. Tidak pada tempat yang semestinya. Allah yang seharusnya ada dalam tahtanya, dia harus turun di dalam hati manusia. Sehingga manusia ini terus bukan lagi menyembah Allah, tetapi dia menyembah kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya yang telah jatuh itu. Nanti kita akan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan mudah untuk memahaminya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita dapat mendefinisikan bahwa dunia itu adalah suatu keadaan di mana dosa dan kerusakan itu mencengkeram dan menguasai. Sehingga di dalam Alkitab dunia ini dipersonifikasi ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17, kita mundur ke belakang ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya apa? Bahwa dunia ini dipersonifikasi. Dia memiliki kekuatan untuk menawan, kekuatan untuk melemahkan. Dan kita tahu, saudara-saudara, kita semua dalam posisi seperti itu. Maka dengan demikian Allah yang dari surga, yang tadi sebentar kita nyanyikan bahwa anugerahnya itu cukup begitu besar, ya. Allah yang dari surga yang anugerahnya begitu besar buat kita, dia berkenan melahirkan kita. Melahirkan kita. Saya pernah bilang kepada saudara-saudara bahwa kita sebagai manusia, kalau kita ingin berbaikan dengan Tuhan, agar kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan, maka kita harus lahir 2 kali. Lahir dari rahim ibu kita, dan yang kedua harus lahir dari Allah. Ya, lahir dari Allah. Kalau kita hanya lahir dari rahim ibu kita, di sini semua saya percaya pernah mengalami lahir dari ibunya masing-masing ya. Saya rasa tidak ada satupun di sini kok tiba-tiba keluar dari batu, keluar dari tanah, nanti malah takut semua ada manusia yang keluar dari batu. Tidak mungkin. Kita semua lahir dari ibu kita, dari rahim ibu kita. Tapi kalau kita hanya berhenti di situ, Yesus pernah bilang, kalau tidak dilahirkan ulang, tidak dilahirkan kembali melalui air dan roh, maka dia tidak berkenan atau tidak layak atau tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, saya percaya melalui iman bahwa kita telah dilahirkan ulang. Kita telah dilahirkan kembali, bukan dari daging, keturunan secara manusia, tetapi kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga kita mewarisi sifat-sifat Allah yang penuh kasih itu. Maka di sini kasih memiliki peranan di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan ini menjadi suatu tanda untuk mengetahui apakah orang itu sungguh-sungguh lahir dari Allah. Sebab lahir dari Allah, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sifatnya ilahi dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Itu hanya dapat dilihat oleh Allah dan melalui pengalaman hidup kita, sejauh kita mau tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Memang kita sungguh-sungguh lahir dari Allah. Kalau berbicara tentang lahir dari Allah, sama seperti kita lahir dari rahim ibu kita. Kita mewarisi sifat-sifat dari orang tua kita. Saya beberapa waktu lalu itu foto ya,
untuk urusan tertentu. Saya kaget melihat foto saya itu, karena saya ini ya jarang foto, jarang selfie ya. Terus saya itu di studio foto itu sudah dengan resolusi yang besar ya. Tentu kalau resolusinya besar itu detail-detail dari wajah ini kan kelihatan ya. Setelah di zoom itu saudara-saudara, saya kaget. Rupanya saya ini sudah mulai menua ya, menua. Bukan hanya pada rambut, ternyata kulit ini sudah mulai agak kendor-kendor. Sayang saya tidak punya uang miliaran. Kalau saya punya uang miliaran, saya akan ke Korea. Saya operasi biar lebih ganteng. Sayangnya tidak punya uang. Saudara-saudara, saya lihat, saya cermati foto saya ini loh. Aku kok ceples mbokku ya. Artinya apa, Bapak? Apa yang ada pada ibu saya pun bapak saya itu secara otomatis akan mengalir dalam jiwa saya. Nah, nanti kalau saya lahir kok tiba-tiba wajah saya seperti Pak Jokowi mah dicurigai orang, saudara saya. Maka sudah ketika kita lahir dari orang tua kita, kita mewarisi baik itu sifat hal-hal yang kadang-kala fisik itu ada di dalam diri kita. Demikian pun ketika kita lahir dari Allah, sifat-sifat Allah itu pun juga diwariskan di dalam diri kita. Allah adalah kasih, maka sifat kasih itu ditransform ke dalam diri kita. Sehingga memiliki bentuk yang dapat dirasakan oleh kita sendiri dan saudara seiman. Maka saudara-saudara, dengan Allah melahirkan diri kita, kita punya tanggung jawab untuk menerapkan sifat yang ilahi itu, untuk mengasihi sesama kita. Di samping dengan adanya kejatuhan dosa itu menimbulkan penderitaan hidup di dalam dunia. Kalau dulu misalkan leluhur kita Adam tidak jatuh, kita tidak akan menerima kenyataan seperti ini. Walaupun secara langsung kita tidak bisa langsung mengidentifikasi bahwa penderitaan kita, penyakit kita, masalah kita adalah langsung dari dosa. Tetapi jika ditelisik, maka itu memiliki hubungan dengan dosa itu. Sehingga di samping dosa, dunia ini membuat kita menjadi lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi. Maka di situ timbul ya tadi keinginan daging itu yang membuat manusia saling mementingkan diri, saling mengedepankan egonya, martabatnya sebagai manusia yang berdosa. Sehingga ketika disinggung sedikit, marah, panas, tidak terima. Nanti Ibu Cornelius sedikit memberi gambaran bagaimana dia harus hidup dengan suami yang sudah tidak kerja selama 2 bulan. Apakah itu gampang? Ya tidak gampang juga. Tetapi sebagai istri yang telah dikuduskan dalam pernikahan di dalam Tuhan, tentu saudara-saudara karena juga lahir dari Tuhan, sifat-sifat Allah ini akan muncul. Bagaimana respon kita sebagai orang yang memiliki natur dosa yang lemah ini? Bagaimana kita merespon itu? Bisakah itu? Tetapi saya percaya bahwa di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22 dan apa saja yang ayatnya yang ke berapa tadi? Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Perintahnya tidak berat. Amin. Kalau saya setengah-setengah saja. Saya juga banyak mengecewakan orang, saudara-saudara. Saya juga banyak melukai banyak orang, saudara-saudara. Kadang-kadang ngomong menurut saya benar, ternyata tanggapannya salah. Ini pun juga menjadi masalah. Ini ya saudara kita, ya, kita. Tetapi di sini dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita melalui kelahiran baru. Ia berkenan mewariskan sifat-sifat keilahiannya, kekuatannya di dalam diri kita.
Surat Rasul Petrus yang pertama, kita mendapatkan bagian kodrat ilahi. Kasih itu bagian dari kodrat ilahi, sifat-sifat Allah yang harus kita benar-benar keluarkan dari jiwa kita, tetapi sumbernya bukan dari diri kita. Tadi Bu Cornelius juga memberikan gambaran sedikit saja. Ketika mengasihi suaminya, bukan suaminya yang dikasihi, tetapi Yesus Kristus. Objeknya, subjeknya tetap Yesus Kristus. Jadi kasih itu saudara-saudara sumbernya dari Allah sendiri. Dia mengalir melalui kita dan keluar juga dari kita untuk sesama kita, untuk orang-orang yang sama-sama dilahirkan oleh Tuhan. Maka kasih ini memiliki peranan yang utama di dalam kehidupan Kristen, dan kasih ini juga yang memiliki atau menjadi ciri khas yang paling utama dalam kehidupan seluruh agama-agama dan kepercayaan di dunia. Dulu sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Siakoksin ketika beliau menyampaikan PWJ. Kan ditanya jemaat Tuhan, apa yang membedakan antara kekristenan dan yang bukan? Orang bilang salib, penebusan, dan lain-lain sebagainya. Semua itu ada, cuma caranya saja yang berbeda. Ya. Tetapi kasih ini saudara-saudara yang mengalir dari keteladanan, bukan mengalir dari kita yang berdosa. Kalau kasih itu mengalir dari jiwa kita yang lemah dan berdosa dan dikuasai oleh dunia ini, ya kita kalah. Bentuk kalahnya seperti apa? Ya itu tadi, mengasihi suami yang bencekno karena tidak dikuasai oleh kasih Allah. Ya emoh. Di Bangil itu, di pengadilan negeri beberapa bulan lalu, angka perpisahan atau perceraian suami istri itu meningkat begitu tajam. Dan itu utamanya para pegawai dan juga para wanita yang memiliki karir lebih baik dari suaminya. Itu kasusnya itu ya naik 80% dari sebelumnya. Karena apa? Ya maklum saudara-saudara, orang yang hidup dalam dunia di dalam kuasa dunia, dia mengasihi dengan melihat, oh suamiku gajinya 500.000, saya 5 juta, tidak level. Ya. Nah, suamiku semakin hari semakin jelek, sementara saya semakin cantik, tidak mau. Itu yang dari pihak suami. Yang dari istri ya sama. Istriku tambah hari, katanya Pak Pendeta itu, gak tambah langsing, tambah langsung. Akhirnya ditinggal. Karena apa? Dia mengasihi dengan melihat rupa fisik, yang fisikal, yang material. Karena apa? Karena masih dikuasai oleh dunia, belum mengalami kemenangan di dalam kemenangan iman ini. Itu saudara-saudara di dalam konteks mengasihi sesama kita. Artinya apa? Apapun yang terjadi dengan suami saya, dengan istri saya, dengan mama saya, dengan papa saya, dengan anak saya, walaupun menjengkelkan saya, membuat sakit hati saya, aku tetap mengasihi. Karena Yesus mengasihi orang-orang seperti itu. Ini saudara menjadi prinsip, menjadi pedoman utamanya. Maka kehidupan Kristen itu tidak kehidupan imannya itu tidak mengalir dari suatu hanya sekedar perintah untuk saling mengasihi, tetapi dia harus mengalir dari keteladanan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita belajar untuk mengasihi, jangan bingung untuk mencari hukum bagaimana aku harus mengasihi. Cari buku-buku tentang kasih, membaca Alkitab tentang kasih. Bingung. Lihat Yesus Kristus. Bagaimana ketika ia harus mengekspresikan kasih itu. Dia tidak memandang rupa, saudara. Jika Yesus mengasihi kita dengan memandang rupa,
sekali lagi, tidak ada satupun yang pantas dan layak untuk kerajaan surga. Kalau ini diterapkan, maka kita menjadi orang-orang yang menang, karena kita berbeda dengan dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika manusia mengalami kejatuhan dan dunia hidup di dalam kejatuhan dan dalam kuasa dosa ini, karena manusia yang memiliki ego ini mengakibatkan penderitaan. Kenapa? Ya, karena memang manusia tetap pada egonya, tidak mau melepaskan. Sekali lagi, hidup kita dari keteladanan. Yesus mau melepaskan egonya untuk kita. Demikian pun kita juga harus melepaskan ego kita untuk orang lain. Maka karena manusia itu masih dikuasai egonya, ketika kita harus berhadapan, kadangkala berkomunikasi dengan sesama kita, timbul masalah dalam pekerjaan. Berapa banyak orang saudara dalam pekerjaan dia harus ditekan sedemikian rupa karena pemimpinnya karena kecewa, karena karyawannya tidak memenuhi apa yang dimaui oleh bosnya atau pemimpinnya. Salah sedikit langsung ditekan sedemikian rupa, bagaimana caranya supaya karyawan dapat keluar dan saya tidak memberi pesangon karena kesalahannya sendiri. Ini masalah, saudara. Belum lagi, banyak lagi oleh karena sakit hati, orang-orang meluapkan kemarahannya dengan cara membunuh sesamanya. Bahkan tidak rela sesamanya bahagia. Bagaimana sesamanya bisa menderita? Bahkan di dalam persaingan dagang kita pun juga melihat hal itu. Oleh tonggone laris bingung, piye carane supaya gak laris, langganane teko nggonku. Hal itu normal sejauh kita memberikan servis yang baik terhadap pelanggan-pelanggan kita. Tetapi kalau sudah main dengan yang namanya kejahatan dan membuat penderitaan orang lain, ini artinya masih dicengkeram dengan dunia, ya, orang yang masih kalah. Main dukun. Ya pernah saudara-saudara, ya mungkin sekitar 22 tahun yang lalu, saudara, ya, ada ipar saya ya di Banyuwangi sana jualan bakso, ya. Jualan bakso, tetangganya juga jualan bakso. Ya, luaris. Sing sitok sepi. Yang tetangganya yang itu, tetangganya dari ipar saya itu bukan rame. Sepi. Yang ipar saya ini laris. Ya, kan saya itu waktu itu main ke sana dengan seorang kejawen, ya. Lalu saya bertamu situ, dia cerita, mengungkapkan ceritanya seperti itu. Setelah mengalami diganggu sama tetangganya yang itu tadi, yang tadinya sepi itu, akhirnya warung baksonya itu menjadi sepi dan sepi. Pertama berawal dia itu membuat pentol bakso itu, membuat baksonya itu dia beli dari pasar, saudara. Setelah itu dicelototi, dicetaki itu, dimasukkan ke dalam wajan itu tidak bisa membeku, malah ambyar. Satu wajan menjadi satu adonan yang tidak bisa diolah lagi. Itu berkali-kali seperti itu. Tetapi saya berpikir, apakah benar ini istilahnya itu dibuat-buat oleh orang yang sebelah tadi? Saya tidak bisa untuk mengatakan seperti itu, ya. Tetapi kalau dilihat kok tiba-tiba warung sebelah ini menjadi ramai, ya, menjadi ramai. Akhirnya karena saya membahas seorang kejawen ini, saudara, dia bilang memberi semacam jalan keluar. Dia disuruh untuk jangan melawan, baik ini kayaknya ilmu putih nih, ya. Sampai nojo melawan atau membuat guna-guna atau merusak dagangannya orang itu. Jangan. Ya, mbahnya itu bilang itu. Namanya Mbah Supan. Ya, nanti kalau
ibu-ibu pengen dagangannya laris ke Mbah Supan. Tapi saya percaya di sini tidak ada, karena kita menang oleh iman yang diberikan oleh Tuhan. Saya itu saudara, dia datang ke setelah dinasihat oleh Mbah Supan ini, Mbah Supan memberi petunjuk bahwa ada orang tua di daerah Sumberayu namanya Mbah Rugi. Namanya Mbah Rugi. Tapi membuat untung, memang namanya Rugi, membuat untung. Dia datang ke situ, terus setelah itu jadi kita hanya sekedar membentengi diri saja, ya, membentengi diri, tetapi tetap dengan ilmu hitam, ya, maksudnya ya dengan kuasa-kuasa gelap gitu, ya, nggak usah ganggu, tetapi cukup membentengi diri. Akhirnya dia membuat pagar supaya tidak terganggu. Ini saudara peperangan antar kegelapan, ya, peperangan antar kegelapan, dan itu memang sungguh-sungguh nyata. Lah ini kalau misalnya terjadi kepada kita orang-orang percaya yang memiliki dagang, yang berjualan, kalau misalkan kita sepi, tetangga kita rame, apakah hati kita itu masih ada keinginan untuk berbuat jahat dengan cara-cara yang keji seperti itu? Saya rasa kalau kita lahir dari Allah, kita hanya bisa berseru kepada Allah, ya Tuhan, lihatlah Tuhan tokoku, Tuhan lihatlah warungku, aku ini hidup perlu makan, perlu minum, perlu untuk kebutuhan anak-anak saya, Tuhan tolonglah aku, kiranya Engkau yang menjadi pembelaku, amin. Tentu kita akan bersikap seperti itu. Tetapi juga ada orang-orang Kristen yang karena belum tahu akan naturnya sebagai orang yang dilahirkan oleh Tuhan dan memang harus perlu belajar, ketika dia melihat temannya sukses, tokonya laris, iri hati. Tidak pakai ilmu hitam, tidak pakai ilmu putih, pakai ilmu doa. Tuhan, seretkan dagangannya, lancarkan usaha saya. Nah ini memang tidak pakai ilmu hitam, tidak pakai ilmu putih, tapi pakai doa. Berkenan doa seperti itu? Tidak berkenan. Justru seperti yang saya tadi, kita tetap berseru kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Allah itu yang mengatasi segala sesuatu dan kuasanya, yang mengatasi segala kuasa, saya percaya sanggup kalau hanya membuat usaha kita berjalan. Asal saja di dalam hati kita tidak ada nafsu murka, pengen berlimpah-limpah dengan tak terhitung. Bukannya dilarang, itu balik pada hati kita. Saudara-saudara, pengalaman ini mengingatkan saya pada pengalaman saya secara pribadi ketika saya menjadi orang percaya baru-baru itu, saudara, karena saya waktu itu pengen bisa berdoa, ya. Waktu itu saudara-saudara mungkin pernah saya ceritakan dulu itu, saudara, pada waktu youth camp di Batu itu, saudara, waktu itu kan ya saya kurang lebih kira-kira masih 6 bulan atau 1 tahun menjadi orang percaya, dan waktu itu saya tidak bisa berdoa karena memang berdoa dalam agama lama itu hafalan, saudara, sehingga karena agama Kristen itu doanya spontan sifatnya, saudara, saya tidak bisa berdoa dan saya pengen bisa berdoa, dan saya puji Tuhan bisa menyusun kata-kata doa. Lalu setelah ikut camp, saudara, pulang itu ibu gembala saya itu kesaksian uangnya hilang, saya. Uangnya hilang. Kebetulan waktu itu dalam persekutuan itu disuruh untuk mendoakan, ya, di Malang waktu itu di Bendungan Sutami. Sekarang rumahnya dijadikan kos-kosan. Nah, terus setelah itu saudara, kebetulan waktu itu saya ditunjuk doa oleh seorang anak dari ibu gembala saya yang sudah emeritus itu, saudara, saya ditunjuk untuk doa, mendoakan bahwa ibu gembala kehilangan uang supaya dapat menerima kenyataan ini, bla bla bla, dan seterusnya. Setelah itu saya berdoa kepada Tuhan dengan semangat karena saya sudah bisa berdoa menjadi orang Kristen. Saya berdoa, Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu, amin. Sebatas ini saya mengaminkan. Tapi setelah itu, saudara, kiranya Tuhan Kau boleh menghajar orang yang mencuri uang ibu gembala saya, dan kiranya kalau Engkau mau, Engkau cabut nyawanya.
Itu saudara. Belum, kasihnya belum mateng. Entah, perlu digodok, perlu belajar. Maaf dia nggak ngerti. Digodok. Itu saudara. Tapi setelah dalam perjalanan waktu ketika Tuhan membimbing saya, oh ternyata itu ada doa-doa yang memang salah. Tuhan meluruskan itu. Saudara, ada satu contoh di dalam kitab suci yang perlu untuk kita teladani. Kita tahu bahwa teladan utama kita adalah Tuhan Yesus, dan itu tidak tergantikan, ya. Tetapi ada satu teladan di dalam Alkitab, yaitu pemuda SMA, ya. Di dalam kitab Daniel ada pemuda SMA, ya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya menyebutnya pemuda SMA. Ketika dia harus menghadapi kesulitan yang mengancam nyawanya, maka hal ini akan membuat takut dan resah. Tetapi apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego ini diminta oleh Nebukadnezar untuk menyembah berhala? Resikonya berat. Harus dimasukkan dalam dapur api yang menyala. Tentu orang apabila dimasukkan dalam dapur api hidup-hidup, siapa yang mau? Karena apa? Karena ketika masih hidup, yang ada adalah bayangan. Bagaimana nanti kalau ketika tubuhku ini dilalap api, rasanya seperti apa? Kecuali kalau orang yang sudah dikremasi, tidak ada nyawanya, mau dibakar cemplung nekali, tidak tahu. Tapi kalau masih hidup mikir, ya apa ya? Wong kita saja masih mikir nanti kalau mati, bagaimana ya nyawaku ke atas ke bawah ini terus engkau piye-piye. Kita mikir karena kita masih hidup, ya. Sehingga kita Sadrak, Mesak, Abednego ini berpikir, nyawaku terancam oleh kematian untuk dimasukkan dalam dapur api. Di sana dikatakan, mari kita buka ya di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 akan saya bacakan, dan 17 dan 18. Di sana dikatakan firman Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beri jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi ini yang harus digarisbawahi, saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba kita mau terapkan dalam diri kita. Ketika kita harus menghadapi yang namanya penyakit yang gak sembuh-sembuh, ketika kita harus menghadapi hal-hal yang memang mengancam nyawa hidup kita, bahkan ketika kita saudara-saudara mengalami hal-hal yang tidak enak dari teman-teman kita, dibenci, difitnah, dan macam-macam, terus kita berprinsip, Tuhan sebenarnya sakit, saya rasakan. Sebenarnya saya tidak mampu, tetapi aku percaya Tuhan, Engkau tetap besertaku, walaupun aku harus menerima ini. Kalau dalam konteks ini, sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan sakitku, aku tetap mau mengasihi Tuhan. Sekalipun penyakitku tidak mengalami kesembuhan, aku ingin tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun saudaraku membenci aku ingin tetap belajar untuk mengasihi sesamaku. Saudara-saudara, kalau kita bisa hidup di dalam keadaan demikian, prinsip yang demikian, itulah kita orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang mengalahkan dunia.
Karena dunia ketika dia menerima hal yang jahat dari orang lain, yang dilakukan adalah untuk membalas kejahatan itu. Dan kejahatan apabila dibalas dengan kejahatan, tidak akan pernah menyelesaikan kejahatan itu. Tetapi kejahatan itu akan semakin membesar sampai pada anak cucu. Terus tidak akan berhenti. Maka kasih inilah yang memutuskan rantai dendam, rantai kejahatan, belenggu dunia. Saya percaya setiap kita pada malam hari ini hidup lahir dari Allah, dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita, musim-musim kehidupan seperti apapun yang kita alami, kita mau tetap berprinsip seperti Sadrak, Mesakh, Abednego yang telah mengalahkan dunia. Dunia mau seperti apa, aku tetap hidup dalam kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita mau pujikan ini sebagai satu permohonan doa dan keyakinan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dilahirkan oleh Tuhan, dan kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Karena anugerah Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan dosa sekalipun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu pada sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di setiap situasi, keadaan, musim-musim hidup kami. Bahkan ketika hidup kami terasa begitu panas, bahkan begitu terasa dingin, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Haleluya. Engkau ada bersamaku dalam musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan jiwa kita yang lemah akibat dosa diberi kekuatan oleh Tuhan melalui kasih-Nya yang ajaib. Haleluya. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Kita akan bersama-Mu Bapa. Haleluya. Bersama-Mu Bapa. Perkenanan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Teguhkan hatiku. Biarlah Engkau sendiri yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Itulah Tuhan yang memberi kekuatan dalam jiwa kami yang lemah. Lemah dalam mengasihi, lemah ketika harus menghadapi penderitaan dan cobaan. Tapi Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Haleluya. Kekuatan jiwaku adalah
Bapa, kami mau lewati segala kesulitan-kesulitan kami bersama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Berkenan haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bersama-Mu Bapa. Haleluya, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Nanti kepada Bapak Daniel kami persilakan untuk maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan serta kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang berkata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang hidup juru selamat. Tuhan, terima kasih. Kalau kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah boleh kami penuhi dalam hari kami, kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, melewati musim-musim kehidupan kami. Kami percaya sekalipun kami dalam kehidupan yang tidak baik, seberat apapun, sekuat apapun tekanan kehidupan yang kami alami, sehebat apapun itu, kami percaya Tuhan setia menyertai kami. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Itu akan Tuhan lakukan dalam hidup umat-umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Buat firman yang kami dengar, Roh Kudus tolong kami agar dengan iman dan percaya kami mampu mengerjakannya di dalam hidup kami hari demi hari. Berkati hamba-Mu saudara Kristus yang sedang menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanan dan kehidupannya lebih lanjut. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Biarlah lewat firman-Nya setiap kita boleh diteguhkan untuk kita boleh semakin setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama pengurus kita juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Kristio Witoyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat malam